Pernikahan yang akhirnya berujung pada duka, kita sekarang akan ke informasi yang lainnya di mana kabar pernikahan yang satu ini sempat menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Gimana enggak, bahkan Presiden dan juga Menteri Pertahanan pun datang dan tidak hanya datang tapi jadi saksi. Walaupun akhirnya keduanya rame banget dikritik di sosial media, dikarenakan kenapa harus datang, kenapa harus jadi saksi di saat pandemi. Dan banyak masyarakat yang justru pernikahannya dibubarkan oleh Satuan Tugas COVID-19. Iya, tapi mungkin memang ada alasan bahwa bisa jadi pernikahan dari Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah ini menjadi pusat perhatian dan bisa dibilang mungkin bisa menjadi contoh ya. Nah masalahnya kita semua belum tentu bisa mengambil contohnya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kita akan melihat nih bagaimana menjadi pusat perhatiannya dalam pernikahan Atta dan juga Aurel. Saya terima nikah dan kawinnya di Tania Aurel Ibu Hermansyah binti Anna Hermansyah dengan mas kawin tersebut tunai. Inliner setelah melalui proses panjang, lamaran, pengajian, dan siraman, akhirnya pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah resmi menyandang status suami istri. Pernikahan yang hikmat berlangsung Sabtu siang di Hotel Raffles dengan dihadiri keluarga, sejumlah selebritis, dan pejabat tinggi negara. Tak tanggung-tanggung nih Inliners, dua tokoh besar Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Iriana serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dan didapuk menjadi saksi pernikahan Atta dan Aurel. Aku bahagia banget lah dengan banyaknya orang yang menyayangi kami berdua, mensupport, mendoakan. Semoga ini menjadi bukti walaupun di masa pandemi gini pernikahan sesuai protokol itu bisa berjalan. Yang penting kita bagaimana mentaati protokol kesehatan dan menjaga itu semua. Inliners, ternyata kehadiran Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di pernikahan Atta dan Aurel sempat juga nih menuai pro dan kontra di jagat sosial media. Komika sekaligus sutradara muda Ernest Prakarsa sebenarnya tidak mempermasalahkan kehadiran pejabat negara dalam pernikahan Aurel Atta. Melainkan ia berang melihat unggahan akun Twitter Sekretariat Negara yang mengupload pernikahan megah tersebut. Ernest menilai unggahan itu tidak ada urusannya dengan kenegaraan, jadi nggak layak diposting di akun resmi milik pemerintah. Inliners, terlepas dari pro kontra yang terjadi di jagat sosial media, nyatanya pernikahan mewah dengan taburan bunga yang memenuhi ruangan, lampu-lampu kristal, kue pernikahan yang super besar berbentuk kerajaan, hingga hadirnya dua mobil berharga fantastis menjadikan acara pernikahan tetap berlangsung aman dan terkendali ya Inliners. Meski digadang pernikahan Atta dan Aurel menjadi yang termewah dan termegah tahun ini Inliners, tapi dua sejoli ini cukup sederhana loh dalam menentukan mahar pernikahan. Atta memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp342.021 yang memiliki makna tanggal pernikahannya. Gimana Inliners, kebayang kan berapa rupiah budget yang dibutuhkan untuk membuat pesta pernikahan seperti ini? Semoga langgeng ya pernikahan Aurel dan Atta. Kita kesampingkan dulu soal kontroversi Presiden dan juga Menteri Pertahanan yang jadi saksi di saat pandemi begitu. Tapi yang jelas adalah terkait dengan pernikahannya yang mewah banget. Tapi ternyata maharnya sederhana, tapi kaya akan makna. Kamu dulu kayak begitu juga nggak? Sama dong, saya juga selalu mengambil makna dong. Apalagi kan harapannya pernikahan hanya satu kali seumur hidup. Ini adalah hari your wedding anniversary yang ke-12. Tepat pada tanggal 5 April. 12 tahun yang lalu. Betul, 2009. Boleh cerita soal maharnya nggak? Aduh, maharnya beda tipis, tapi lebih besar saya maharnya dibandingin Atta dan juga Aurel ya. Setipis apa bedanya? Setipis apa? Karena sama ngambil dari tanggalnya. Jadi 5/4/2009 itu berapa ya? Ini mahar atau kamu pelit sebenarnya? Sebenarnya udah habis untuk budget yang lain kakak. Budget catering biasanya habis di sana ya kan? Jadi dapat sisanya aja nih jangan-jangan mahar ya.